Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Mengawali video kali ini sudah ada 2 kentang yang direbus. Ini saya ceritanya mau bikin sarapan ya Mak, karena saya udah bosen banget gitu ya. Makan nasi, terus makan mie, terus apalagi gitu kira-kira yang bisa naikin mood. Mungkin karena saya lagi PMS juga nih Mak ya, jadi kayaknya gak enak banget gitu, moodnya males, bawaannya gak mau ngapa-ngapain. Terus kepikiran ternyata ada sisa-sisa di kulkas yang bisa diracik-racik. Kebetulan saya juga ada bumbu. Waktu itu saya pernah jajan di luar dan bumbunya saya simpan ternyata masih bagus. Jadi ya saya ulik-ulik aja deh kira-kira apa yang cocok sama bumbu yang masih disimpan. Jadi ini deh ada rebusan-rebusan semua kentang dan sawi. Ini sawi saya rebus 2 kali tadi ya Mak karena sawinya tuh kelihatannya tadi sedikit, jadi saya tambahin lagi. Terus air rebusan untuk ngerebus sawinya ini pakai rebusan bekas yang tadi saya ngerebus kentang aja gitu ya. Jadi supaya nggak kebuang airnya, lumayan juga bisa lebih cepat memasaknya. Sekarang saya mau ceplok telur. Nah ini telur ini sebagai proteinnya. Tadi kentang itu sebagai karbonya. Terus sawi juga itu sebagai sayurannya. Ya ini ada supaya ada tekstur dan apa ya Mak. Jadi nggak terlalu rebus-rebus semua. Jadi ceploknya saya pakein minyak aja seperti biasa. Jadi kayak goreng ceplok telur gitu ya. Udah ada kentang, udah ada sawi, udah ada telur ceplok dan nanti juga ada lagi satu kondimen lagi gitu kalau kata Master Chef ya. Nah kira-kira ada yang tahu nggak nih Mak? Saya lagi mau bikin apa sih sebenarnya ya? Kok masaknya begini, masak sarapannya rada-rada aneh gitu, rada-rada out of the box gitulah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya demi menjaga mood tetap waras, sekali-kali bolehlah masaknya agak-agak ngaco gitu. Nah ini adalah kondimen terakhir, ini saya pakai tahu aja, tahu kuning, tahu yang biasa saya suka makan kalau digoreng, ini mau digoreng aja juga supaya nambah isian sarapan saya kali ini. Tadi kentangnya juga saya pakai 2 buah dan sekarang tahunya saya pakai 2 buah juga. Nah, jadi ini deh sarapan saya kali ini ya. Saya tambahin lagi timun tadi supaya kelihatan lebih seger aja rasanya. Dan saya guyur sama sisa bumbu kacang yang ternyata masih bagus, masih enak. Hebat ini yang bikinnya ya. Karena ini bumbunya mateng dan tahan lama. Nah, ini saya kasih nama apa ya, Mak? Tahu telur campur sayur aja deh ya. Sekarang saatnya saya mencicipi masakan yang agak-agak ngaco nih sarapannya ya. Yang penting kalau sausnya enak semua juga enak sih. Ini sekarang saya mau coba kentangnya dulu ya. Lah udah kebayang lah ya Mak, kalau misalnya bumbu kacangnya enak pakai apa juga enak ya. Kentang, tahu, sayur bahkan sawi rebus kayak gitu aja dipakein bumbu kacang itu aduh rasanya nagih banget ya. Terus ini juga timun karena timun itu ada air-airnya gitu jadi perfect lah rasanya. Ditambah lagi sama telur dicampur kentang dimakan bareng, aduh udah pokoknya nggak bakalan nyesel deh bikin sarapan kayak gini ya. Terus juga ada saya sisa kerupuk ya, jadi semua ini ceritanya sarapannya sisa-sisa semua nih. Jadi ini kerupuknya saya coba dulu pakai bumbu kacang ya udah pasti enak. Terus apalagi semuanya kalau diaduk dicampur jadi satu terus kerupuknya itu jadi basah-basah gimana gitu ya Mak. Aduh siapa yang suka kerupuk basah juga kayak saya nih. Dan yang penting sarapan kayak gini juga kenyang sampai siang. Sekarang ayo dong Mak temenin saya belanja bulanan seperti biasa yuk. Nah ini pas datang saya langsung disambut dengan aroma buah kesukaan saya juga. Siapa nih yang suka duren kayak saya juga. Aduh Mak ini ya godaannya. Aduh ini mana wangi-wangi tapi harganya juga lumayan gitu ya. Tapi nggak apa-apalah nanti lain kali aja kalau misalnya nggak saat belanja bulan karena repot kalau saya naik motor. Jadi kalau mau beli yang macem-macem gitu takut nggak bisa kebawa. Jadi harus bener-bener pilih prioritas dulu.
Belanja bulanan saya kali ini itu itemnya cukup banyak yang harus saya beli karena semua stok sudah habis semua. Bahkan di akhir-akhir itu saya sempat dadakan beli ke minimarket, beli dadakan item-item yang urgent banget dibutuhin gitu ya Mak. Jadi aduh, mau nggak mau saya ngeluarin uang lebih awal. Dan sesuai janji saya, jadi di sini juga saya berusaha untuk menjawab permintaan atau request dari viewer saya yang bertanya mengenai uang belanja yang dijatah sama Paksu. Sekedar informasi aja kalau saya ini kan bukan konsultan keuangan ya Mak. Jadi ya kalau misalnya mau dengerin saran saya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cocok silahkan, saya juga alhamdulillah berarti saya juga bisa sedikit banyak jadi teman curcolnya emak-emak di rumah. Emang sih ya, yang namanya urusan uang belanja tuh sering bikin drama ya Mak antara suami dan istri. Apalagi kalau uang belanja istri dijatah oleh suami dan ternyata nggak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap harinya. Nah, soal urusan uang belanja ini yang pertama paling penting menurut saya adalah komitmen suami dan istri di awal pernikahan. Istri sebaiknya memahami keadaan pendapatan ataupun gaji suaminya. Tapi tenang-tenang dulu nih para istri, jangan sampai terpancing sama kalimat yang barusan. Dengerin dulu ya sampai akhir video ini, nanti juga pasti akan insya Allah ada solusinya. Dan hal selanjutnya setelah urusan komitmen tadi, harus ada keterbukaan soal keuangan agar nggak ada lagi yang namanya kesalahpahaman. Kalau jatah dari suami dianggap nggak cukup, harus dipahami bahwa mungkin kemampuan suami hanya seperti itu karena tidak bisa dipaksakan. Dan istri juga harus paham bagaimana mengatur jatah yang pas-pasan. Soal materi ataupun urusan uang belanja ini jangan sampai menjadi alasan kita untuk saling menyalahkan ya Mak. Oleh karena itu komunikasikan hal ini dengan pasangan. Karena bisa berdampak buruk khususnya bagi istri loh jika hal ini tidak dikomunikasikan. Kalau sejak awal udah ada komunikasi soal uang belanja ini, istri juga tidak akan stres secara psikologis. Sebenarnya kembali kepada siapa yang menjalani karena setiap orang punya perbedaan sudut pandang soal uang belanja atau materi seperti ini. Kalau istri mengerti dan memahami pasti tidak akan tertekan kalau uang belanjanya dijatah. Tapi bisa berbeda juga dengan istri yang menaruh harapan lebih sama suaminya terhadap uang belanja. Hal ini bisa terjadi pada pasangan yang tidak terbuka tentang kondisi keuangan. Kalau istri berharap dan menginginkan yang lebih tinggi tapi suami nggak bisa memberikan, maka istri sangat bisa menjadi orang yang tertekan, stres, dan menjadi konflik. Jadi dampak psikologis buat istri yang uang belanjanya dijatah akan tergantung sejauh mana istri menerima kondisi keuangan suaminya. Dan memang ya, besar kecilnya uang belanja ini pasti hanya suami dan istri itu sendiri yang tahu. Dan pastinya juga tiap keluarga berbeda-beda jumlahnya. Yang paling penting pemasukan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Agar suami juga sadar bahwa istri itu akan lebih mudah mengatur dan tidak stres. Jangan sampai istri yang menekan suami atau suami yang menekan istri. Istri yang menekan suami bisa membuat suami melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan istri. Sedangkan jika suami yang menekan istri akan membuat istri menjadi stres. Jika dirasa kurang, sebaiknya istri juga tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan baik dan memotivasi suami agar bisa bekerja lebih giat lagi. Dan terutama nih teruntuk para suami juga jangan zolim sama istrinya. Misalnya hanya memberi jatah 20.000 per hari dan istri mengeluh, dianggap istrinya tidak bersyukur padahal kenyataannya nominal tersebut memang tidak cukup. Jika memang suami mampu memberikan lebih pada istri ya maka berikanlah. Tapi jika suami tidak mampu maka istri janganlah menuntut.
Buat yang uang belanjanya terlanjur dan masih dijatah tapi tetap mau nabung, ini ada coba yuk. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, rencanakan apa yang akan dibeli di hari, minggu, atau bulan mendatang. Terus buat daftar rincian kebutuhan keluarga. Dalam merencanakan ini, penting bagi suami istri ini ngobrol satu sama lain ya. Suami maunya apa, dimasakin apa, dan suami juga wajib tahu kebutuhan istrinya apa. Tulis semuanya di dalam daftar tersebut. Setelah itu urusan budgeting, cocokkan hal-hal yang ingin dibeli dengan jumlah uang belanja yang dimiliki alias yang kita pegang. Di sesi budgeting ini perlu adanya kompromi nih antara suami dan istri. Kalau uang belanjanya pas-pasan berarti harus ada kebutuhan atau keinginan yang dikorbankan. Bisa itu keinginan suami ataupun istri. Kenapa? Karena ada hal yang lebih perlu diprioritaskan dalam pengeluaran bulanan, yaitu pengeluaran yang sifatnya kebutuhan sehari-hari, tabungan atau investasi, ataupun juga cicilan kalau misalnya ada. Yang terakhir adalah eksekusi. Jangan sampai kita membeli barang yang tidak sesuai dengan rencana dan akan menambah pengeluaran. Di bagian eksekusi ini biasanya istri nih yang pegang kendali semuanya. Untuk istri yang belum mahir mengatur keuangan, baiknya bagian ini juga masih dilakukan bersama suami. Pastikan uang yang diberikan itu dibelanjakan sesuai dengan rencana semula. Ini hanya contoh ya, misalnya uang belanja 30.000 per hari, 20.000 untuk kebutuhan makan, 10.000-nya menabung. Jika uang belanja 200.000 per bulan, 150.000-nya untuk kebutuhan makan, 50.000-nya untuk menabung. By the way, saya sudah sampai di rumah dan belanjaan udah saya bongkar. Jadi ini belanja bulanan saya kali ini ya Mak. Saya beli minyak itu 2 bungkus ya karena udah habis banget dan kebetulan lagi promo. Terus di luar belanjaan yang ini saya udah masukin ke kulkas, ada Yakult, beras juga nggak saya tampilkan di sini karena nggak cukup. Ada juga telur saya beli sekitar 40 butir, itu kena Rp70.000. Sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.